Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik adalah salah satu wali songo yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Beliau adalah pelopor dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Di sini kita akan mengulas kehidupan, perjuangan, dan warisan yang ditinggalkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di wilayah Persia, yang sekarang adalah negeri Iran, sekitar tahun 1350 Masehi. Nama aslinya adalah Ibrahim As-Samarkandi, merujuk pada kota Samarkand, tempat asal keluarganya, yaitu yang berada di Asia Tengah. Beliau berasal dari keluarga ulama dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Sejak muda, Maulana Malik Ibrahim sudah menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Pada abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk merantau ke Nusantara. Alasan pasti kedatangannya masih menjadi bahan perdebatan. Namun sebagian besar sejarawan sepakat bahwa beliau datang dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Beliau pertama kali tiba di daerah Gresik, Jawa Timur, yang merupakan pusat kegiatan dakwahnya. Setibanya di Gresik, Maulana Malik Ibrahim mulai melakukan dakwah dengan pendekatan yang sangat bijaksana dan penuh kesabaran. Beliau tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih efisien dan teknik berdagang yang lebih baik kepada penduduk lokal. Melalui pendekatan ini, Maulana Malik Ibrahim berhasil menarik perhatian dan simpati masyarakat setempat yang akhirnya banyak yang memeluk Islam. Salah satu kunci keberhasilan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Beliau menggunakan bahasa dan tradisi setempat dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga masyarakat tidak merasa asing atau terpaksa dalam menerima agama baru ini. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim juga dikenal karena kearifannya dalam menyelesaikan konflik dan memberikan nasihat yang bijak kepada masyarakat. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Makamnya kini menjadi salah satu situs ziarah yang sangat dihormati oleh umat Islam di Indonesia. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah penyebaran Islam yang damai dan harmonis di Jawa, yang kemudian dilanjutkan oleh para wali songo lainnya. Maulana Malik Ibrahim adalah figur penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Melalui dakwahnya yang bijaksana dan penuh kesabaran, beliau berhasil menanamkan ajaran Islam di tanah Jawa yang kemudian berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Warisannya tetap hidup hingga kini dan namanya dikenang sebagai salah satu penyebar Islam terpenting di Nusantara. Bukti-bukti peninggalan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai salah satu wali songo meninggalkan beberapa bukti peninggalan yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan ini menjadi saksi bisu dari perjalanan dan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang pertama, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Salah satu peninggalan paling terkenal dan sering dikunjungi adalah makam Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Makam ini menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam dan merupakan bukti nyata keberadaan dan pengaruh Maulana Malik Ibrahim di kawasan tersebut. Makam ini dihiasi dengan arsitektur khas Islam dan sering dijadikan tempat peringatan serta doa. Yang kedua, Masjid Tiban di Leran, Gresik. Masjid Tiban adalah salah satu masjid tertua di Jawa Timur yang konon didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim. Meskipun telah mengalami beberapa renovasi, masjid ini tetap mempertahankan beberapa elemen arsitektur asli yang menggambarkan pengaruh Maulana Malik Ibrahim
dalam menyebarkan Islam di daerah ini. Yang ketiga, sistem pertanian dan irigasi. Maulana Malik Ibrahim dikenal memperkenalkan teknik pertanian dan irigasi yang lebih efisien kepada masyarakat Jawa. Bukti peninggalan ini dapat terlihat dari perkembangan sistem pertanian di sekitar Gresik yang semakin maju pada masa itu. Sistem irigasi yang diperkenalkan turut membantu meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang keempat, silsilah dan keturunan. Peninggalan lain yang bersifat lebih sosial adalah silsilah dan keturunan Maulana Malik Ibrahim yang masih ada hingga kini. Banyak keturunan beliau yang tetap melanjutkan tradisi dakwah dan menjadi ulama serta tokoh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Keturunan beliau ini menjadi bukti hidup dari pengaruh panjang Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran Islam. Terdapat berbagai catatan sejarah dan cerita legenda yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan Maulana Malik Ibrahim. Meskipun beberapa cerita memiliki elemen mitos, banyak yang didasarkan pada kejadian nyata yang diakui oleh sejarawan. Catatan ini sering ditemukan dalam babat, hikayat, dan naskah-naskah kuno lainnya. Pengaruh Maulana Malik Ibrahim juga tercermin dalam berbagai budaya dan tradisi Islam yang berkembang di Jawa Timur, seperti perayaan Maulid Nabi dan tradisi-tradisi keagamaan lainnya. Tradisi ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Maulana Malik Ibrahim telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Peninggalan-peninggalan ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga inspirasi bagi generasi mendatang untuk memahami dan menghargai perjuangan para pendahulu dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan bijaksana. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari wali songo yang memiliki banyak cerita dan legenda yang mengiringi kisah hidupnya. Legenda-legenda ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan dan keahlian dakwahnya, tetapi juga keajaiban-keajaiban yang sering dikaitkan dengan sosok suci ini. Legenda Sumur Gresik. Salah satu legenda yang populer berkaitan dengan Sunan Gresik adalah kisah tentang sumur yang ajaib di desa Gresik. Alkisah, ketika Sunan Gresik pertama kali tiba di daerah ini, masyarakat setempat menghadapi kesulitan besar karena kekurangan air bersih. Kondisi tanah yang kering membuat sumber air sangat langka, dan masyarakat terpaksa berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air. Melihat penderitaan masyarakat, Sunan Gresik merasa iba dan berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudahan bagi penduduk desa. Kemudian, dengan menggunakan tongkatnya beliau mengetuk tanah, dan tiba-tiba keluarlah air dari tempat yang beliau ketuk. Air yang keluar tersebut sangat jernih dan melimpah, memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Sumur tersebut kemudian dikenal sebagai Sumur Gresik atau Sumur Maulana Malik Ibrahim, dan airnya dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Hingga kini sumur ini masih ada dan sering dikunjungi oleh masyarakat yang percaya akan keberkahan airnya. Legenda pertarungan dengan Pangeran Brawijaya. Legenda lain menceritakan tentang pertemuan antara Sunan Gresik dan Pangeran Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Menurut cerita, ketika Islam mulai menyebar di Jawa, Pangeran Brawijaya merasa terancam dengan perkembangan ini dan mengirim pasukannya untuk menghadapi Sunan Gresik. Namun ketika pasukan Majapahit tiba di Gresik, mereka disambut dengan keramahan dan kebijaksanaan Sunan Gresik. Bukannya menggunakan kekerasan, Sunan Gresik mendekati Pangeran Brawijaya dengan cara damai dan menunjukkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Tersentuh oleh kebijaksanaan dan ketulusan Sunan Gresik, Pangeran Brawijaya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan konfrontasi dan banyak dari pasukannya yang kemudian memeluk Islam. Kisah kekuatan doa. Ada juga legenda tentang kekuatan doa Sunan Gresik. Diceritakan bahwa suatu ketika seorang wanita tua datang kepada Sunan Gresik dan memohon bantuan karena anaknya yang sakit parah. Setelah mendengarkan keluh kesah wanita ini,
Sunan Gresik berdoa dengan khusyuk, memohon kesembuhan untuk anak tersebut. Dalam waktu singkat, anak yang sakit parah itu sembuh total, menunjukkan kekuatan doa Sunan Gresik yang sangat luar biasa. Legenda-legenda ini meskipun tidak semuanya dapat diverifikasi secara historis, mencerminkan betapa besarnya pengaruh Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Mereka juga menunjukkan bagaimana kebijaksanaan, kearifan, dan kedekatan Sunan Gresik dengan masyarakat setempat meninggalkan jejak yang abadi dalam budaya dan tradisi lokal. Dalam buku Sejarah Umat Islam 4 karya Hamka, dijelaskan bahwa Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik menggunakan strategi dakwah yang sangat cerdas dan efektif. Salah satunya adalah dengan menjalin hubungan pernikahan antara keluarganya dan keluarga kerajaan Majapahit, yaitu perjodohan putri Maulana Malik Ibrahim dengan Raja Majapahit. Menurut Hamka, Maulana Malik Ibrahim menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit sebagai bagian dari upaya memperkuat posisinya dan mempermudah penyebaran Islam. Pernikahan ini bukan hanya merupakan hubungan pribadi, tapi juga strategi politik dan sosial yang cerdik. Dengan mengikat hubungan keluarga dengan penguasa lokal, Maulana Malik Ibrahim memperoleh dukungan dan perlindungan dari kerajaan Majapahit. Ini memberikan keuntungan signifikan dalam menyebarkan Islam di wilayah yang dikuasai kerajaan Majapahit. Dukungan dari keluarga kerajaan memungkinkan Maulana Malik Ibrahim untuk mendirikan pesantren dan tempat ibadah, serta menyebarkan ajaran Islam dengan lebih leluasa tanpa menghadapi banyak hambatan. Raja Majapahit memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian digunakan oleh Maulana Malik Ibrahim untuk mendirikan pesantren, tempat pendidikan dan dakwah bagi umat Islam setempat. Strategi pernikahan ini memiliki dampak yang signifikan dalam penyebaran Islam di Jawa. Hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya memeluk kepercayaan lokal. Hal ini karena mereka melihat penguasa mereka memberikan restu dan perlindungan terhadap ajaran baru ini. Dengan adanya dukungan dari kerajaan, Maulana Malik Ibrahim dapat mendirikan pesantren dan mengajar ajaran Islam kepada generasi muda. Pesantren ini menjadi pusat dakwah dan pendidikan yang menghasilkan banyak kader dakwah yang melanjutkan penyebaran Islam di Jawa dan sekitarnya. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah sosok yang tak hanya dikenal sebagai pelopor dakwah Islam di Jawa, tetapi juga sebagai figur yang memperlihatkan betapa agungnya kekuatan cinta dan kebijaksanaan dalam menyebarkan kebaikan. Dengan keikhlasan hati dan kelembutan budi, beliau menanamkan benih-benih Islam yang tumbuh subur hingga kini. Kehadirannya membawa cahaya baru bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya, melalui pendekatan yang merangkul budaya lokal dan menebar manfaat bagi sesama. Pendekatannya yang penuh toleransi dan penghormatan terhadap tradisi setempat, menunjukkan bahwa dakwah bukanlah tentang menaklukkan, tetapi tentang menyentuh hati dan membimbing jiwa dengan kasih sayang. Di saat dunia seringkali terpecah oleh perbedaan, warisan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Beliau meninggalkan jejak yang mendalam, bukan hanya dalam bentuk bangunan fisik seperti pesantren, tetapi juga dalam hati dan pikiran generasi penerus yang terus menghidupkan ajarannya. Semoga kita semua bisa meneladani semangat Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan kebaikan, menjaga harmoni, dan menghargai setiap perbedaan. Seperti matahari yang tak pilih kasih menyinari semua, demikian pula hendaknya kita menyebarkan cinta dan kebaikan kepada semua makhluk. Warisan beliau adalah pengingat bahwa satu jiwa yang penuh cinta dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan besar dan bertahan sepanjang zaman. Mari kita lanjutkan perjuangan dan dakwah beliau dengan hati yang penuh kasih sayang dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.